بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ini majelis yang ke-14 dari syarah kitab Ad-Durar al-Bahiyah fil Masail Fiqhiyah. Dan pada hari ini kita telah memasuki hari yang keempat. Ya, berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, Kitab As-Siyam. Nah, Kitab As-Siyam tentang puasa. As-Siyam secara bahasa adalah al-imsak, adalah menahan atau penahanan. Apabila seorang menahan dirinya dari sesuatu, komitmen untuk tidak melakukan sesuatu, itu disebut siyam di dalam bahasa Arab. Ya. Dan secara istilah, as-siyam adalah imsakun makhsus min syakhsin makhsus an syai'in makhsus fi zamanin makhsus bi syara'ita makhsusah. Secara istilah, puasa adalah imsakun makhsus, penahanan yang khusus. Sebab bentuk menahannya bukan dari segala perkara ditahan, tapi hal-hal yang khusus ditahan. Min syakhsin makhsus, dari seorang yang khusus. Maksudnya orang yang berpuasa itu ada syarat-syaratnya, syarat-syarat kewajiban dia berpuasa, yang kita akan terangkan insyaallah. An syai'in makhsus, dia menahan dari sesuatu yang khusus, dari makan, minum, dan dari hubungan suami istri. Fi zamanin makhsus, pada waktu yang khusus. Sebab pelaksanaan puasa bukan di seluruh waktu, bukan siang dan malam semuanya, tapi dari terbitnya fajar subuh hingga terbenamnya matahari. Ya. Bisyara'ita makhsusah, dengan syarat-syarat yang khusus. Ada ketentuan-ketentuan. Ini akan kita detailkan insyaallah ta'ala di dalam pembahasan puasa ini. Jadi itu definisi puasa secara istilah. Yang kedua, syarat-syarat kewajiban puasa. Syaukani rahimahullah berkata, yajibu siyamu Ramadan. Ya, diterangkan tentang wajibnya. Dan kewajiban puasa itu terhadap seorang hamba, terhadap seorang muslim dan muslimah, melekat pada dirinya, atau puasa itu menjadi wajib apabila terpenuhi padanya 6 syarat. Syarat yang pertama adalah al-Islam, keislaman. Syarat yang kedua al-bulugh, dia adalah seorang yang baligh. Syarat yang ketiga adalah al-aql, dia seorang yang akil, waras. Syarat yang keempat adalah al-qudrah ala siyam, dia mampu untuk berpuasa. Ya. Jadi kalau dikatakan mampu berpuasa, maka keluar darinya orang yang sakit, orang yang sudah sangat tua, tidak mampu lagi berpuasa. Iya. Dan selainnya. Kemudian syarat yang kelima. Syarat yang kelima adalah al-iqamah. Dia adalah orang yang muqim, bukan musafir. Sebab seorang musafir, dia tidak wajib untuk berpuasa.
Dia wajib berpuasa kalau dia mukim. Dan syarat yang keenam, tidak ada penghalang berupa haid maupun nifas. Ini bagi perempuan, kalau ada haid dan nifas, tidak boleh berpuasa. Maka itu 6 syarat kewajiban puasa. Ya, diulangi. Yang pertama, al-Islam, keislaman. Yang kedua, al-bulugh. Yang ketiga, al-aql. Yang keempat, ya, al-qudrah ala siyam, kemampuan untuk berpuasa. Yang kelima, al-iqamah, dia mukim. Yang keenam, tidak ada penghalang berupa haid maupun nifas. Kemudian Syaukani berkata rahimahullah, yajibu siyamu ramadhana li ru'yati hilalihi min adlin atau ikmali iddati Sya'ban. Nah, kata beliau, dia wajib puasa. Ini kewajiban puasa karena melihat hilal. Wajib puasa Ramadan karena melihat hilalnya, yaitu hilal Ramadan. Kewajibannya karena melihat apa? Melihat hilal. Min adilin. Hilal ini dilihat oleh seorang yang adil. Jadi ini yang pertama, dia wajib karena melihat hilal. Atau ikmali iddati Sya'ban. Atau dengan genapnya jumlah bulan Sya'ban, yaitu genap 30 hari. Genap 30 hari. Nah, ya. Di dalam uraian beliau ini terdapat penjelasan tentang kewajiban puasa Ramadan itu apabila telah dilihat hilal Ramadan. Yang disebut hilal dalam bahasa Arab itu adalah bulan yang nampak di hari pertama, kedua, dan ketiga. Itu disebut dengan nama apa? Hilal. Kalau dia di hari yang keempat dan seterusnya, itu disebut qamar, sudah disebut bulan. Dan tentunya yang dimaksudkan dengan hilal adalah bulan yang pertama kali dilihat di awal bulan. Itulah hilal. Dan menentukan atau kewajiban puasa ini karena melihat hilal, ini adalah hal yang ditekankan oleh Rasulullah SAW dalam sejumlah hadis. Di antaranya hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in gumma 'alaikum faqduru lah." Apabila kalian melihatnya, yaitu melihat hilal itu, fasumu, maka puasalah kalian. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, dan apabila kalian melihatnya, yaitu melihat hilal Syawal, fa'aftiru, maka berbukalah kalian. Fa in gumma 'alaikum faqduru lah. Kalau ternyata gumma atas kalian, tertutupi awan, tidak bisa melihat hilal, maka faqdurulah, perkirakan, maksudnya perkirakan, genapkan menjadi 30 hari sebagaimana datang di riwayat yang lainnya disebutkan bahwa bulan itu 29 hari. Jangan kalian berpuasa sampai kalian melihatnya. Kalau gumma alaikum fa'akmilu al-iddata 30, itu makna faqdurulah. Jadi faqdurulah artinya apa? Genapkanlah jumlah bulan menjadi 30. Dan kata faqdurulah ini tidak ada pendalilan bagi orang-orang yang memakai hisab. Ya, kata kira-kira dihitung. Ini salah menafsirkan. Faqdurulah artinya dikadarkan bulan itu menjadi apa? 30 hari. Sebagaimana diterangkan di riwayat yang lain. Iya. Dan hadis-hadis tentang melihat hilal ini, wajibnya seorang puasa karena melihat hilal, ini sangatlah banyak.
Ya, apalagi kalau kita mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man syahida minkum asy-syahra falyasum." Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, hendaknya dia berpuasa. Ya. Jadi demikian penentuan masuknya bulan Ramadan dengan melihat hilal atau dengan menggenapkan bulan itu. Ya, hilal itu kapan dilihat? Hilal dilihat setelah terbenamnya matahari. Di hari yang ke-29 dari setiap bulannya. Ya, jadi pada tanggal 29 sore harinya, maka ditunggu matahari terbenam. Selama beberapa saat kalau hilal nampak, maka dia akan terlihat di situ. Ya. Ini yang menjadi ukuran dalam melihat hilal di dalam kebiasaan orang-orang Arab dan juga di dalam kebiasaan para sahabat. Dalam kebiasaan para sahabat. Maka siapa yang melihat hilal keluar dari ketentuan ini, itu artinya bukan hilal yang dia lihat atau tidak dihitung melihat hilal bulan setelahnya. Ya, kalau misalnya dia melihat hilal di malam hari nampak, nah, maka ini bukan hilal untuk awal bulan, tapi hilal yang masih bulan sebelumnya. Jelasnya? Demikian pula kalau dilihat bulan hilal besok harinya, di pagi hari misalnya dilihat, maka ini bukan hilal untuk tanggal 1 bulan, tapi tanggal 30. Ya, hilal yang dihitung tanggal 1, itu kalau apa? Dilihat setelah matahari terbenam. Iya. Jelas ya? Dan di dalam Islam, bulan itu hanya dikenal berapa tanggal? Akhirnya, tanggal 29 dan tanggal 30. Ya, jadi tidak ada melihat hilal tanggal 28. Ya, jelas ya? Kalau bulan sudah 30 hari, maka besoknya pasti tanggal 1, tidak tanggal 31. Jelas ya? Kemudian yang keempat, beberapa ketentuan seputar melihat hilal. Nah, ketentuan yang pertama di sini dengan cara dilihat. Melihat hilal itu langsung. Ya. Maka kata melihat ini mencakup melihat dengan mata kepala ataupun melihat dengan menggunakan alat seperti teropong dan selainnya. Ya, siapa yang melihatnya, maka insyaallah taala itu telah dihitung melihat hilal, Kemudian Asy-Syaukani di sini berkata min adlin, dari seorang yang adil. Ya, ini menunjukkan bahwa beliau berpendapat, ya, ru'yat hilal yang dilihat oleh satu orang itu cukup untuk menentukan masuknya bulan Ramadan. Cukup untuk menentukan masuknya bulan Ramadan. Nah, dan ini berdasarkan hadits Ibnu Umar di mana beliau berkata, "Tara'an nasul hilal fa ra'aituhu fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shamahu wa amara an-nasa bi siyamih." Kata beliau, manusia berusaha melihat hilal. Maka kata Ibnu Umar, saya pun melihatnya. Saya kabarkan itu kepada Nabi, maka beliau berpuasa dan beliau memerintah manusia untuk berpuasa. Maka ini dalil menunjukkan bahwa ruqyat dari satu orang itu cukup. Ya. Ini pembahasan dari sisi fikih. Jelas ya? Dari sisi apa? Dari sisi fikih. Ya. Adapun dari sisi praktek, ini pembahasan tidak hanya dilihat dari sudut fikihnya saja, tapi dilihat juga ke sudut peradilan. Sebab ini memang pembahasannya menetapkan masuknya bulan, siapa yang mengumumkan? Ya, adalah pemerintah yang mengumumkannya. Bukan setiap orang saya lihat hilal dia pergi umumkan di tengah manusia saya lihat hilal. Ya. Tapi ini melalui apa? Melalui peradilan. Di peradilan itu di mahkamah ditentukan, datang orang memberikan persaksian, saya melihatnya. Maka orang yang memberikan persaksian ini dilihat. Ya, ada syarat-syarat orang yang memberikan persaksian. Diperiksa, apakah memang orang yang layak diterima persaksiannya, apakah dia memang punya pengetahuan tentang melihat hilal atau tidak. Di situ didetailkan. Jelas ya?
Kalau pemerintah menganggap cukup dengan 1 orang, maka sudah selesai. Kalau mereka menganggap harus 2 orang, dan ini yang dilakukan di pengadilan Saudi Arabia, ya harus 2 orang, maka tidak diterima dengan 1 orang. Jelas ya? Baik. Jadi demikian cara penentuan masuknya bulan Ramadan. Ya, menggunakan ilmu hisab itu adalah hal yang tidak ada syariatnya di dalam penentuan masuknya atau keluarnya bulan. Iya. Jelas? Kalaupun digunakan, itu digunakan untuk mendekatkan, bukan untuk pemastian. Sebab pemastiannya yang ada di dalam sunnah Nabi hanyalah apa? Hanya dengan ruqyat hilal. Karena itu orang yang menggunakan ilmu hisab dalam menentukan masuknya bulan, dia telah melakukan 2 pelanggaran besar. Pelanggaran yang pertama, dia telah menyelisihi hadits-hadits Rasulullah SAW dan ketentuan Rasulullah di dalam menentukan masuknya bulan, yaitu dengan cara ruqyat hilal. Pelanggaran yang kedua, dia telah mengganti syariat yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Iya. Dan tidak dikenal di kalangan as-salaf terdahulu. Ada yang menentukan masuknya bulan secara mutlak dengan cara menghisab. Tidak ada dalam sejarah fikih. Awal kali ada yang berpendapat menggunakan hisab itu di keadaan tertentu. Di keadaan ketiga bulan itu mendung, barulah mereka gunakan apa? Ada yang memfatwakan boleh menggunakan hisab. Itu pun di abad ke-7 ke atas. Ada yang berfatwa seperti itu. Sebelumnya tidak ada yang memberikan fatwa kecuali apa? Dengan cara ruqyat hilal. Nah, baru di masa terakhir ini belakangan, ya, mulai muncul fatwa bahwa hisab itu boleh dijadikan sebagai ukuran mutlak di dalam menentukan masuknya bulan. Mendung maupun tidak mendung, maka bisa dengan apa? Dihisab. Ya. Dan ini yang pertama kali di masa ini yang memfatwakannya dan mulai tersebar adalah Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Dan ini dari kekeliruan beliau rahimahullah, dari ijtihad beliau yang keliru, tidak diikuti harusnya dalam hal tersebut. Iya. Jelas ya? Maka ini sekilas yang berkaitan dengan masalah ruqyat hilal. Dan orang-orang yang tentang masalah hisab. Dan orang-orang yang menghisab itu sangat tahu dan sangat paham, ya, bahwa hisab itu bukan angka pasti. Ya, sebab dalam menghisab mereka menggunakan koma-koma. Ya, jelas ya. Karena itulah ahli hisab jual kalau berkumpul ada beberapa. Ya, kadang mereka ada berbeda di dalam akhirnya. Jelas ya. Di dalam akhirnya. Ini dalam penentuan bulannya. Walaupun misalnya dalam setahunnya akan ketemu di satu titik, tapi dalam penentuan bulan kadang ada perbedaan. Ya. Jadi kalau dari sisi pembahasannya seperti ini saja, ini sangat jauh dari sisi akal bisa dikatakan hal yang pasti dalam menentukan apa? Masuknya bulan. Baik. Kemudian kata Syaukani rahimahullah, wa yasumu 30 yawman ma lam yadhhar hilal Syawal qabla ikmaliha. Ini pembahasan yang ke-5. Ya, penggenapan Ramadan sebanyak 30 hari. Hilal Syawal belum tampak. Jadi kalau hilal belum kelihatan, hilal Syawal belum kelihatan, tanggal 29 Ramadan, ya manusia pergi melihat matahari, setelah matahari terbenam, ditunggu hilalnya tidak nampak, tidak kelihatan. Ya. Hilal tidak kelihatan, maka berarti diikmal. Bulan di apa? Digenapkan 30 hari. Digenapkan 30 hari. Nah, ini yang ditunjukkan oleh hadits-hadits yang telah kita sebutkan. Ya, kemudian Asy-Syaukani berkata, wa idza ra'ahu ahlu baladin lazima 'ala sa'iril biladil muwafiqah. Nah, ini pembahasan yang ke-6. Bila sebuah negeri melihat hilal, apakah harus diikuti oleh seluruh negeri yang lain? Ya, Syaukani berkata kalau penduduk sebuah negara melihat hilal itu, maka lazim harus juga, itu mesti juga diikuti oleh seluruh negeri-negeri yang semisal dengannya atau bersepakat dengannya. Ya, jelas ya.
Dan ini pendapat atau dalam masalah ini ada beberapa pendapat di kalangan as-salaf, dan apa yang disebut oleh Syaukani di sini ini adalah pendapat yang paling kuat, pendapat jumhurul ulama. Ya, sebab hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ayat Al-Qur'an, "Faman syahida minkum asy-syahra", siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan. Dan ini kalian khitabnya kepada seluruh kaum muslimin, bukan kepada penduduk Madinah saja. Dan sabda Nabi, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Kalau kalian melihatnya maka puasalah, dan kalau kalian melihatnya maka berbukalah. Ini sabda Rasulullah ini bukan ditujukan kepada sebagian umat Islam saja, tapi ditujukan kepada seluruh umat Islam. Ya, seluruh umat Islam. Karena itu yang benarnya di dalam masalah ini, bahwa apabila di sebuah negeri telah lihat hilal, maka di negeri yang lain juga hendaknya mengikutinya. Nah, adapun hadits Quraib, ya, tentang kisah, ya, beliau mengabarkan kepada Ibnu Abbas bahwa Quraib di Syam melihat Ramadan berbeda dengan apa yang dilihat oleh Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, tidak mengikuti apa yang dilihat oleh Quraib, bahkan beliau hanya mengikuti apa yang mereka lihat di Madinah. Nah, maka hadits Ibnu Abbas ini tidak ada pendalilan, ya, sebab ini hadits Ibnu Abbas di keadaan khusus. Di keadaan apa? Di keadaan khusus, yaitu berita masuknya bulan Ramadan sampai kepada mereka di akhir bulan. Ya, sampai kepada mereka di mana? Di akhir bulan. Karena sampai di akhir bulan, maka mereka beramal dengan apa yang telah ada. Beramal dengan apa yang telah ada. Jelas ya? Maka tidak ada pendalilan di sini yang menunjukkan bahwa setiap negeri ada hilalnya masing-masing. Walaupun kalau misalnya di setiap negeri atau pemerintahannya komitmen dengan melihat hilal, yang dia pakai hanya melihat hilal saja, maka harusnya orang yang berada di dalam negeri itu, penduduk negeri itu, dia tidak keluar dari ketentuan puasa kecuali apa yang datang dari apa? Ketetapan di pemerintahnya. Jelas ya? Sebab ini lebih menjaga persatuan dan lebih menjaga kesatuan kaum muslimin. Nah, iya. Baik. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, ini adalah pendapat kebanyakan para ulama. Sebab ini dengan dijadikannya hilal di sebuah negeri hilal bagi yang lainnya, maka ini akan menunjukkan kebersamaan kaum muslimin. Mereka melakukan hari Id di hari yang sama, yang melakukan hari Id di hari yang sama. Kemudian berikutnya di pembahasan yang ketujuh, hukum tentang berniat sebelum fajar. Kata Syaukani, wa ala shaim an-niyatu qabla al-fajri, dan terhadap orang yang berpuasa dia berniat sebelum apa? Sebelum subuh. Ya, dan ini berdasarkan hadits Ibnu Umar dan hadits Hafsah. Memang datang riwayat secara marfu dikeluarkan oleh Al-Khamsah. Ya, riwayat marfu'nya ada kelemahan. Dan yang sahihnya mauquf dari mereka berdua, itu yang sahih. Tapi hadits yang mauquf ini mempunyai hukum marfu, sama kalau Nabi yang mengucapkannya. Di mana disebutkan man lam yajma' as-siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Ya. Siapa yang tidak mengumpulkan puasa, maksudnya tidak berniat puasa sebelum subuh, alhamdulillah. Siapa yang tidak mengumpulkan niat sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya. Di riwayat yang lain, man lam yubayyit as-siyama min al-lail fala siyamalah. Siapa yang tidak berpuasa atau tidak berniat dari malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Maka niat adalah syarat syahnya puasa. Dan niat ini itu diniatkan di malam hari. Ya, waktunya setelah matahari terbenam sampai terbitnya fajar subuh. Harus ada niat seorang untuk berpuasa. Nah,
Dan niat ini apakah dilakukan setiap hari atau boleh diniatkan sekaligus untuk 1 bulan? Nah, yang benarnya bahwa niat ini setiap hari, sebab dia terkait dengan puasa. Dan puasa itu ibadah yang berdiri sendiri setiap harinya. Berbeda dengan haji, 1 kali pelaksanaan haji untuk setiap rangkaian ibadah. Tapi kalau puasa, cukup 1 hari dia puasa, maka itu dihitung puasa. Karena itu, pada setiap harinya harus disyaratkan berniat. Disyaratkan untuk berniat. Nah, dan niat ini berlaku untuk seluruh puasa. Puasa wajib ataupun puasa sunnah. Puasa wajib maupun apa? Puasa sunnah. Adapun apa yang disebut oleh sebagian ahli fikih, kalau puasa sunnah, ya tidak disyaratkan niat dari malam hari, boleh niat dari siang hari, maka ini pendapat yang tidak kuat. Pendapat yang tidak kuat. Yang benarnya bahwa niat ini adalah hal yang disyaratkan dari malam hari bagi puasa wajib maupun puasa apa? Puasa sunnah. Karena ketentuan yang disebut, ya, siapa yang tidak mengumpul niat dari malam hari, tidak puasa baginya, ini ketentuan umum, berlaku secara umum. Ya, dalil yang dipakai oleh orang mengatakan kalau puasa sunnah tidak apa-apa. Pernah suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ya kepada Aisyah bertanya apakah ada makanan. Aisyah berkata tidak ada. Maka Rasulullah berkata, "Fa inni idan shaim." Kalau begitu saya puasa. Ya. Katanya, ini menunjukkan Nabi baru puasa. Ya, dan ini keliru. Ya, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini tidak disebutkan bahwa beliau sebelumnya tidak puasa. Ya, mungkin beliau datang ya bertanya kepada Aisyah, kalau memang ada makanan beliau batalkan puasanya dan makan. Kalau tidak ada maka beliau lanjutkan apa? Puasanya. Maka ini tidak ada pendalilan, tidak bisa mengurangi ketegasan nas yang menunjukkan wajibnya berniat dari malam hari. Berikutnya kata Imam Syaukani rahimahullahu taala, fasl. Ini fasal tentang mubtilat as-siyam, pembatal-pembatal puasa. Kata beliau, wa yabtulu bil akli wasyurbi wal jima'i wal qai'i amdan. Dan puasa itu batal, ya. Puasa itu batal dengan makan, minum dan jima. Ya, makan, minum dan jima ini 3 pembatal puasa yang disepakati. Sepakat para ulama tentang hal itu. Adapun makan dan minum, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fakulu washrabu" wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Nah. Dan tentang jima, ya, telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, atau telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadits Abu Hurairah tentang kisah orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kafarah. Ya, dia berkata, "Ya Rasulullah, halaktu." Ya Rasulullah, saya telah binasa. Maka Nabi bertanya, "Wa ma ahlakaka?" Apa yang membuat kamu binasa? Qala waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. Dia berkata, saya melakukan hubungan dengan istriku di bulan Ramadan. Iya, jelas ya. Dalam sebuah riwayat, wa ana sha'im, dan saya sedang berpuasa. Ya, dan seterusnya dari hadits ini. Maka ini 3 pembatal yang disepakati. Makan, minum, dan apa? Melakukan hubungan suami istri. Ya, makan dan minum dengan sengaja. Adapun kalau dia lupa, maka itu tidak membatalkan puasanya. Berdasarkan hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim dan selainnya, "Man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah." Siapa yang lupa sedang dia puasa, kemudian dia makan dan minum, makan atau minum, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya. Ya, ini kalau dia lupa ya, sebab yang memberi makan, ya, sebab Allah lah yang memberikan makan kepadanya dan memberi apa? Memberi minum. Ya, jadi kalau lupa tidak ada masalah, insyaallah taala tidak membatalkan puasa. Terus dia lanjutkan. Demikian pula orang yang terlambat sampai kepadanya berita masuknya Ramadan. Orang yang terlambat sampai kepadanya berita masuknya apa? Ramadan. Ya. Dia misalnya sudah makan di pagi hari. Ya, di waktu duha datang orang mengabarkan bahwa ya, semalam sudah dilihat atau kemarin sudah dilihat hilal.
Maka di sini dia langsung menahan, kemudian apa? Kemudian puasa, walaupun sebelumnya dia telah makan. Ya, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam hal ini. Kemudian tentang masalah melakukan hubungan suami istri, ini adalah larangan yang terbesar di dalam pembatal puasa, yang terbesar di dalam puasa. Ya, karena itulah siapa yang melanggar hal ini dijatuhkan padanya kafarah. Dijatuhkan padanya apa? Padanya kafarah. Menurut pendapat yang terkuat, ini hanya pada jima saja. Walaupun sebagian ahlul ilm, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa kafarah ini dijatuhkan juga bagi siapa yang berbuka dengan sengaja, ya, dengan makan dan minum. Tapi yang benarnya bahwa ini khusus untuk apa? Orang yang melakukan hubungan suami istri. Berdasarkan hadits Abu Hurairah yang dalam kisah yang sangat panjang, dalam kisah panjang tentang kafarah, ya, riwayat 367. Seorang lelaki datang kepada Nabi berkata, "Ya Rasulullah, halaktu, saya telah binasa." Maka Nabi berkata, "Wa ma ahlakaka?" Apa yang membuat kamu binasa? Qala waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan wa ana sha'im. Saya terjatuh pada istriku di bulan Ramadan dan saya sedang puasa. Ini kira ya, maksudnya dia melakukan hubungan ya dengan istrinya di bulan Ramadan dan dia sedang apa? Sedang puasa. Maka di sini terlihat ketentuan. Ya, orang yang kena kafarah, pertama dia melakukan hubungan suami istri. Itu yang pertama. Yang kedua, dia melakukan hubungan suami istri ini di bulan Ramadan. Ya, yang ketiga, dia melakukan hubungan suami istri ini di siang hari di bulan Ramadan. Yang keempat, dia melakukan hubungan suami istri ini dalam keadaan dia apa? Dia berpuasa. Ini 4 ketentuan orang yang kena kafarah. Jelas ya? Ketentuan pertama, berhubungan. Kalau dia makan dan minum sengaja, itu tidak ada kafarah. Ya. Kalau dia berhubungan bukan di bulan Ramadan, puasa tapi bukan di bulan Ramadan, tidak ada kafarah. Kalau dia berhubungan di bulan Ramadan tapi di malam hari, itu tidak ada masalah. Kalau dia berhubungan di siang hari bulan Ramadan tapi tidak dalam keadaan berpuasa, maka ini apa? Ini tidak ada kafarah. Ya, misalnya ada seorang yang pulang dari perjalanan. Dia di perjalanan tidak berpuasa. Ya, jelas ya? Ya, sebab orang yang musafir boleh apa? Tidak berpuasa. Begitu dia pulang, ya, dia dapati istrinya dalam keadaan baru selesai mandi haid. Jelas ya? Jadi dua-duanya apa? Tidak berpuasa. Kalau terjadi hubungan, maka ini tidak ada kafarah walaupun apa? Walaupun di siang hari. Ya. Tapi di sini ada satu masalah. Misalnya ada yang mau melakukan hubungan. Wah, saya kalau langsung hubungan kena kafarah saya. Ya, sudah saya makan dan minum dulu. Ya. Saya makan dan minum dulu. Nah, jadi kalau dia sudah makan dan minum berarti tidak apa? Sudah tidak puasa. Karena dia melakukan apa? Hubungan. Ya. Maka ini jawabannya, orang yang seperti ini, kalau dia melakukan seperti itu tetap wajib membayar kafarah. Ya. Sebab itu hilah yang dia lakukan untuk menghalalkan apa yang diharamkan. Itulah yang disebut oleh para ulama di dalam kaidah, man ta'ajjala syai' qabla awanih uqiba bihirmani. Ya, siapa yang mempersegera sesuatu sebelum waktunya, maka akibatnya dia diharamkan untuk mendapatkan sesuatu itu. Ya, kemudian ketika orang ini sudah menyampaikan kejadiannya bahwa dia melakukan hubungan suami istri, maka Nabi bertanya kepadanya, hal tajidu ma ta'tiqu raqabah? Apakah kamu mampu untuk membebaskan seorang budak? Qala la, dia berkata tidak. Ya, budak di sini, ini yang pertama ya, tentu membayar kafarah, dia membebaskan budak. Dan budak di sini, ya, adalah budak mukmin, orang yang beriman. Ya, menurut pendapat jumhur, kalau Abu Hanifah bebas, boleh mukmin, boleh kafir. Kemudian orang ini berkata la, tidak. Maka Nabi berkata, fahal tastati an tasuma syahrain mutatabi'ain? Apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Ya, ini yang kedua ya, ketentuan yang kedua, membayar kafarah. Kalau tidak mampu membebaskan budak, maka berpuasa apa? 2 bulan berturut-turut. Ingat ya, 2 bulan apa? Berturut-turut. Karena itu dia harus melihat 2 bulan. Dia bisa melakukan puasanya secara apa? Berturut-turut. Dan karena itu kata para ulama, hendaknya dia cari 2 bulan yang tidak diselingi oleh hari-hari yang dilarang berpuasa.
Ya, akan diterangkan ya, ada berapa hari dilarang berpuasa? Hah? Dalam setahun ada berapa hari dilarang berpuasa? Ada 5 hari. Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 Ayyamut Tasyrik. Maka jangan dia berpuasa dari awal Dzul Hijjah atau dari Dzul Qa'dah dia puasa yang nanti ketemunya di Dzul Hijjah juga. Akan ada hari terlarang di situ. Tapi dia cari 2 bulan tidak ada hari terlarang supaya dia bisa lakukan. Jelas ya? Kapan terputus, maka dia kembali lagi ulang dari awal puasanya. Nah, orang ini berkata saya tidak mampu. Maka Nabi bertanya, "Fahal tut'imu sittina miskinan?" Ya, "Fahal tajidu ma tut'imu sittina miskinan?" Apakah kamu mampu untuk memberi makan 60 orang miskin? Ya, memberi makan 60 orang miskin ini dengan 1 mud. Ya, dengan jumlah 1 mud. Apakah itu korma maupun selainnya. Ya, 60 orang miskin. Ingat ya, 60 orang miskin. Ya, bukan 15 orang miskin diberi makan 4 kali. Ya, atau 30 orang miskin diberi makan 2 kali sehingga menjadi berapa? 60 tidak, tapi 60 orang miskin. Jelas ya? Dan di sini bentuknya diberi makan it'am, menunjukkan makanan yang memang siap untuk dia makan. Ya, maka orang ini berkata tidak, saya tidak mampu. Jadi 3 hal semuanya dia apa? Tidak mampu. Dan ini menunjukkan bahwa 3 kafarah ini diberikan secara berurut. Dia pilih secara apa? Berurut. Pertama dilihat dulu kemampuannya membebaskan budak. Kalau dia tidak mampu, baru pindah kepada yang kedua. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dia tidak mampu, baru pindah yang ketiga. Apa? Memberi makan orang miskin. Dia punya uang memberi makan orang miskin. Ya. Tapi dia mampu berpuasa. Tidak boleh dia memberi makan. Sedangkan dia mampu apa? Berpuasa. Dia harus berpuasa. Ya, dahulu. Kalau tidak mampu, baru dia memberi makan orang miskin. Jelas ya? Baik, ini tentang membayar kafarah bagi orang yang melakukan jima. Kemudian membatal puasa yang keempat adalah wal qai'u amdan atau bil qai'i amdan. Sini dan muntah dengan sengaja. Ya, muntah dengan sengaja ini adalah hal yang membatalkan puasa. Ya, berdasarkan hadits Abi Hurairah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dara'ahu al-qai' falaysa alaihi qada." Ya, wa man istaqa'a amdan falyaqbi. Siapa yang didesak oleh qai', ya, maksudnya dia harus muntah, maka tidak ada qada baginya. Tapi siapa yang muntah dengan sengaja, hendaknya dia qada. Ya, kalimat hendaknya dia qada menunjukkan puasanya apa? Puasanya batal. Ini hadits ada kelemahan, tapi telah syah dari Ibnu Umar dengan sanad yang sahih ucapan ini. Ya, dan apa yang disebut oleh Ibnu Umar itu mempunyai hukum marfu. Mempunyai hukum apa? Hukum marfu. Maka ini ketentuan pembatal puasa yang ke berapa? Yang keempat. Yaitu muntah dengan sengaja. Dia muntah dengan sengaja. Kemudian kata Syaukani rahimahullah, wa yahrumu al-wisal, dan diharamkan al-wisal. Al-wisal itu adalah menyambung 2 puasa 2 hari berturut-turut. Ya. 2 hari berturut-turut dia sambung tanpa berbuka. Itu wisal. Nah, dan wisal ini adalah hal yang diharamkan. Diterangkan dalam sejumlah hadits oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadits Ibnu Umar, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari al-wisal. Dan sebagian sahabat ingin meniru Rasulullah, maka Nabi melarang mereka. Beliau berkata, "Inni lastu ka ahadikum, inni adillu yut'imuni rabbi wa yasqini." Sungguhnya saya tidak seperti salah seorang dari kalian. Saya di siang hari dalam keadaan saya diberi makan oleh Rabbku dan diberi apa? Diberi minum. Apa artinya diberi makan dan diberi minum? Ya, ada yang berkata diberikan makanan dari surga. Ya, makanan yang tidak terlihat. Ya, tapi ini pendapat tidak kuat ya. Kalau diberi makan berarti tidak puasa. Ya kan begitu. Nah, tapi maksudnya di sini beliau diberi kekuatan seperti kekuatan orang yang makan dan apa? Dan minum. Jelas ya? Jadi ini dalil-dalil yang menunjukkan tentang al-wisal. Dan di sebagian riwayat sejumlah sahabat
ingin tetap melakukan wisal itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat melarangnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat melarangnya. Dan beliau berkata, kalau salah seorang dari kalian ingin melakukan wisal, falyuwasil ila sahar. Kalau memang dia ingin melakukan wisal, maka dia lakukan wisal sampai waktu sahur saja. Sebagaimana dalam hadits Abu Sa'id riwayat Muslim. Jelas ya, maka nampak dari sini bahwa wisal itu ada dua bentuk. Wisal arti asalnya apa? Menyambung puasa. Jadi sekarang Senin, Selasa, ingin disambung 2 hari. Terbitnya fajar subuh di hari Senin, dia sudah mulai puasa. Masuk terbenamnya matahari, sudah terbenam matahari, dia belum berbuka. Terus dia menahan, masuk waktu sahur, dia apa? Belum berbuka. Puasa lagi hari berikutnya. Nanti terbenam matahari di hari berikutnya, baru dia apa? Berbuka. Ini menyambung puasa 2 hari berturut-turut. Ini yang diharamkan. Ini apa? Diharamkan. Ya, sebab ini hanya kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Jelas ya? Kalaupun ada dari sebagian as-salaf yang melakukannya, itu adalah ijtihad yang keliru. Iya, baik. Kemudian yang kedua, wisal sampai waktu sahur. Jadi kalau sampai waktu sahur, setelah terbitnya fajar dia puasa. Terus begitu terbenam matahari, dia masih menahan. Ya, masih menahan. Terus dia berpuasa menahan di malam hari. Begitu masuk waktu sahur, barulah dia berbuka sekaligus apa? Makan sahur. Jelas ya? Nah, ini yang seperti ini wisal, yang seperti ini hukumnya makruh. Hukumnya apa? Hukumnya makruh, tidak haram. Sebab Nabi berkata, kalau memang kalian ingin melakukan wisal, maka sambung kemana? Sambung saya ke waktu sahur. Ya, jelas ya? Itu pun diucapkan oleh Nabi, kalau apa? Kalau memang kalian tetap ingin wisal. Ya. Ada bahasa bahwa beliau tidak menganjurkan hal itu. Karena itu kita katakan hukumnya apa? Hukumnya makruh. Jadi rincian tentang puasa wisal. Kemudian pembahasan yang keempat, ya kata beliau, wa 'ala man aftara 'amdan kaffaratun ka kaffaratidh bihar. Dan bagi siapa yang berbuka dengan sengaja, maka dia bayar kafarah seperti kafarah bihar. Ya. Ini tentang kafarah yang berbuka dengan sengaja. Berbuka itu ada dengan 3 macam. Apakah dengan makan, dengan minum, atau dengan melakukan apa? Hubungan suami istri. Dan kita telah terangkan bahwa yang membayar kafarah hanyalah apa? Hubungan suami istri. Adapun berpuasa, atau adapun berbuka karena makan dan minum, sebagian para ulama menganggapnya, ya bayar kafarah. Sebab dalam sebagian riwayat di hadis, ya orang yang datang melapor kepada Nabi ini melakukan hubungan, itu datang dengan lafaz apa namanya? Inni aftartu, sungguhnya saya berbuka. Ya, tidak disebutkan bagaimana jenis berbukanya. Jelas ya? Ya. Dan ini pendalilan tidak kuat. Ya, kalaupun ada dengan lafaz seperti itu, maka itu adalah konteks yang mujmal, dirinci di dalam riwayat yang lain bahwa yang dimaksudkan adalah apa? Ya, berbuka dengan melakukan hubungan suami istri. Itulah yang kena kafarah. Dan kafarahnya seperti kafarah dihar. Seperti kafarah dihar. Kafarah dihar akan datang penjelasannya insyaallah di bab dihar. Ya, dan yang dimaksud dengan kafarah dihar itu apa yang disebut di surah Al-Mujadilah. Ya, bisa dibaca Al-Mujadilah, bisa dibaca Al-Mujadalah. Ya. Nah, apa walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ay yatamassa. Yang pertama tahrir raqabah. Membebaskan apa? Budak. Faman lam yajid fa siyamu syahrain mutatabi'ain. Ini yang keberapa? Yang kedua. Faman lam yastati' apa? Fa yat'amu sittina miskina. Ya, ini memberi makan orang miskin. Ini yang ketiga. Jelas ya? Jadi disebut seperti kafarah dihar. Ya. Maksudnya disebut seperti kafarah dihar dari sisi apa? Dari sisi bentuk kafaranya dan apa yang dibayar di dalam kafarah tersebut. Apa yang dibayar di dalam kafarah tersebut. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, dan ini pembahasan yang kelima, ya. Sunnahnya menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan makan sahur. Kata Syaukani, wa yundabu ta'jilul fitri wa ta'khirus suhur. Ya. Dan disunnahkan mempersegera buka puasa dan mengakhirkan
makan sahur. As-suhur ya, kita baca as-suhur. Di dhamma sinnya. Sebab kalau di dhamma itu artinya perbuatan makan sahur. Jadi perbuatan makan sahurnya diakhirkan. Kalau as-sahur makanan yang dimakan. Kalau di fathah sinnya makanan yang apa? Yang dimakan. Itu namanya sahur. Ya, jelas ya? Baik. Ini hal yang disunnahkan di sini dua, menyegerakan puasa, menyegerakan berbuka dan mengakhirkan apa? Mengakhirkan sahur. Ya. Menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Semuanya diterangkan dalam hadits Rasulullah. Adapun menyegerakan puasa, ya, menyegerakan puasa ini diterangkan di dalam hadits Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khair ma'ajjalul fitr." Terus menerus manusia itu dalam keadaan baik sepanjang mereka mempersegera buka puasa. Iya. Terus menerus manusia dalam keadaan kebaikan sepanjang mereka mempersegera buka puasa. Ini hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi anggap tetap di atas kebaikan kalau mereka segerakan buka puasa. Adapun mengakhirkan makan sahur, dalilnya adalah hadits Zaid bin Thabit yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Zaid bin Thabit mengisahkan, "Tasahharna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma qumna ila shalah." Kami makan sahur bersama Rasulullah, kemudian kami langsung berdiri untuk salat subuh. Jadi makan sahur, kemudian setelah itu apa? Langsung berdiri salat subuh. Menunjukkan jaraknya apa? Ya, sangat dekat sekali. Ditanya oleh Anas, "Kam miqdar bainahuma?" Berapa jarak antara keduanya? Kata beliau, "Qadra 50 ayat." Al-qadru 50 ayat. Jaraknya sekitar berapa? 50 ayat. Baca 50 ayat tidak panjang, tidak apa? Tidak pendek. Ya, dan ini tidak perlu banyak waktu, sekitar 10 sampai 15 menit. Jelas ya? Maka ini jarak makan sahur Nabi diakhirkan. Ya, andai kata misalnya waktu subuh, ya, waktu subuh jam 5, ya, jam 5 dan dia makan sahur, dia perkirakan dia perlu waktu 20 menit, maka ya jam setengah 5 misalnya dia sudah mulai makan sahur, atau setengah 5 lewat 5. Makin akhir makin apa? Makin bagus, makin baik. Jelas ya? Dan ini terdapat penjelasan akan ya hal yang disayangkan dari banyak kaum mukminin, kaum muslimin, kalau di bulan puasa mereka menyegerakan makan sahurnya. Ada yang makan sahur sebelum tidur. Ya, makan sahurnya sebelum apa? Sebelum tidur. Ada yang makan sahur jam 2. Makan sahurnya jam berapa? Jam 2. Ya, lebihnya ya keluar pergi jalan-jalan. Ya. Lebih dipentingkan pergi jalan-jalannya daripada apa? Makan sahur sesuai dengan sunnah. Baik. Kemudian berikutnya kata penulis faslun. Ini fasal tentang qada as-saum, tentang mengqada puasa. Kata beliau, wa yajibu ala man aftara li udhrin syar'iyyin ay yaqdiya. Dan wajib bagi siapa yang berbuka, ya, siapa yang berbuka dengan udhur yang syar'i, wajib dia mengqada puasanya. Nah, kewajiban mengqada itu diterangkan di dalam Al-Quran. Faman kana minkum maridan aw ala safarin apa? Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Siapa di antara kalian yang sakit atau dia melakukan perjalanan, kemudian dia berbuka, maka jumlah hari yang dia berbuka itu dia ganti di hari-hari lainnya. Dia ganti di hari-hari lainnya. Ya, jadi ini dalil tentang apa? Syariat mengqada, dan sekaligus menunjukkan ada orang-orang yang mendapat udzur, boleh tidak berpuasa, tapi dia ganti. Nah, jelas ya? Maka beliau katakan yajibu ala man aftar. Wajib bagi orang yang berbuka. Berbuka apa? Li udhrin syar'iyyin, karena udzur yang syar'i. Adapun kalau dia berbuka tanpa udzur, ya, berbuka sengaja, maka ini apa? Apakah dia ganti? Ya, kalau dari keterangan Asy-Syaukani di sini, beliau tidak berpendapat diganti. Jelas ya? Ini sudah kita bahas dalam pembahasan apa kemarin? Sama dengan pembahasan sholat. Orang tinggalkan sholat dengan sengaja, diganti atau tidak? Tidak diganti. Demikian pula puasa di sini, menurut pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan selainnya.
bahwa siapa yang meninggalkan puasa dengan sengaja, dia tidak bisa menggantinya. Jelas ya? Tidak bisa menggantinya. Cara menutupinya adalah memperbanyak puasa sunnah. Dengan memperbanyak puasa sunnah agar supaya menutupi kewajibannya. Menutupi kewajibannya. Karena itu Asy-Syaukani tekankan di sini li'udrin syar'iyyin. Karena udzur yang syar'i. Ya, karena udzur yang syar'i. Ya, siapa yang berbuka karena udzur yang syar'i, maka hendaknya dia mengqadanya, menggantinya. Ya. Siapakah orang yang mendapat udzur ini? Nah, di sini beliau terangkan. Ya, musafir, beliau akan terangkannya. Nah, tapi yang mendapat udzur secara global, dapat udzur syar'i adalah orang yang apa? Orang yang sakit. Itu yang pertama. Orang yang sakit. Kemudian yang kedua adalah orang yang apa? Orang yang melakukan perjalanan. Orang yang melakukan perjalanan. Kemudian yang ketiga adalah apa? Perempuan yang haid dan nifas. Ya, perempuan yang haid dan nifas. Maka ini orang-orang yang mendapatkan udzur syar'i. Ya, saya detailkan tadi orang sakit ya. Orang sakit itu ada dua macam. Ada yang sakitnya bisa diharapkan sembuh. Ada kemungkinan sembuh. Ada sakitnya yang tidak ada kemungkinan apa? Sembuh. Dan sakit ini menghalangi dia untuk berpuasa. Jadi kalau sakitnya mungkin sembuh, ini yang diqadha. Ya, tapi kalau sakitnya ya tidak diharapkan lagi sembuhnya, sulit, mungkin sudah dipastikan oleh dokter tidak sembuh, yaitu menghalangi dia untuk puasa, maka dia membayar fidyah. Dan ini akan kita terangkan di penjelasan fidyah. Jelas ya? Baik, ini orang-orang yang mengqadha. Kata beliau, wal fitru lil musafiri wa nahwihi rukhsah. Berbuka bagi musafir dan semisal dengannya adalah rukhsah. Sebab dalam Al-Quran diberikan rukhsah, keringanan. Ya, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dia berbuka tapi dia bayar dengan puasa di hari-hari lain. Jelas ya? Di hari-hari lain. Illa ayyakhshat talaf aw yadha'fa 'anil qital fa'azimah. Kecuali kalau dia khawatir ada kerugian, ada talaf, atau khawatir ada kelemahan. Ya, fil qital, di dalam peperangan, maka fa'azimah, maka berbuka ini bukan lagi rukhsah, keringanan, tapi keharusan berbuka. Jelas ya? Nanti kata misalnya kaum muslimin ikut berperang, ya, dan mereka kalau tidak berbuka, ini akan merugikan kaum muslimin karena pasukannya agak lemah dan membuat mereka lemas. Maka di sini berbuka bukan lagi apa? Bukan lagi keringanan, bukan lagi rukhsah, tapi berbuka menjadi apa? Kewajiban. Nah, itulah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minal bir as-siyamu fis safar." Bukan dari kebaikan berpuasa di apa? Di perjalanan. Dan ketika beliau melihat sejumlah sahabat masih berpuasa, beliau berkata, "Ulaikal usah." Mereka itulah orang-orang yang bermaksiat. Mereka itu orang-orang yang apa? Bermaksiat. Ini di kondisi apa? Di kondisi yang memang harus berbuka di situ. Ya, karena ada maslahat yang lebih penting untuk kekuatan pasukan dan menghadapi musuh. Jelas ya? Tapi selainnya, asalnya musafir itu asalnya adalah rukhsah untuk berpuasa, rukhsah untuk tidak berpuasa. Sisa yang perlu kita bahas di sini, yang mana lebih afdal bagi musafir yang tidak azimah itu tadi, yang mana lebih afdal baginya? Dia berpuasa atau berbuka bagi seorang musafir? Nah, jelas ya? Sini telah kita tekankan bahwa kalau dia safar apapun, berat maupun ringan, asalnya dia boleh apa? Boleh berbuka. Ini musafir. Ya, sisa dilihat safar yang dia lakukan safar apa. Kalau safarnya berat, maka di sini afdalnya dia apa? Afdalnya dia berbuka kalau safarnya berat. Ya. Tapi bagi siapa yang punya kemampuan, tidak boleh dilarang untuk apa? Berpuasa. Sebab di terik panas yang sangat panas itu, seluruh para sahabat berbuka, dan sedangkan Rasulullah dan Abdullah bin Rawaha tetap berpuasa. Jelas ya? Dikisahkan oleh sebagian sahabat, Nabi di sebagian perjalanan perangnya beliau menuangkan air di atas kepalanya saking panasnya, dan beliau dalam keadaan berpuasa. Ini berat atau tidak?
Ya berat, tapi beliau tetap berpuasa. Ya, karena itu kita katakan bahwa di perjalanan safar yang berat, afdalnya dia berbuka. Tapi bagi siapa yang mampu, tidak dilarang. Untuk apa? Dia berpuasa. Baik, kalau perjalanannya ringan, ya, kalau perjalanannya ringan, apakah boleh dia berbuka? Ini juga sama dengan sebelumnya. Berbeda pendapat para ulama. Jelas ya? Dan di sini banyak ada beberapa pendapat. Yang benarnya, bahwa bagi siapa yang safar dan perjalanannya ringan, afdalnya dia berpuasa. Kalau dia mampu apa? Berpuasa. Sebab itu lebih menunaikan apa? Kewajibannya dan menghilangkan beban di atas pundaknya. Ya, sebab seorang kalau dia punya tunggakan, ya kadang mengulur, ya nanti, ya. Dan akhirnya apa? Itu akan memberatkannya. Nah, ini kesimpulan di dalam pembahasan berkaitan dengan masalah puasa seorang musafir ini. Kalau orang sakit tadi, maka dia boleh berbuka kalau dia sakit. Nah, kalau perempuan haid dan nifas, memang tidak boleh berpuasa. Tidak boleh apa? Berpuasa. Dan kalau boleh berpuasa, tidak syah puasanya. Tapi mereka mengqadha puasa. Karena Aisyah berkata, ya, wa amarana an naqdiya siyam. Dan Nabi memerintah kami, kaum perempuan, untuk mengqadha puasa. Baik. Kemudian berikutnya, kata Syaukani, wa man mata wa alaihi shaum, shama anhu waliyuh. Siapa yang mati dan dia punya tunggakan puasa, maka walinya mempuasakannya. Nah, ini pembahasan yang ketiga tentang wali mayit. Apakah dia wajib mengqadha puasa mayit yang telah meninggal? Ya, jelas ya. Ini ada hadis dari Rasulullah, dari hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, man mata wa alaihi siyam shama anhu waliyuhu. Siapa yang mati dan dia punya tanggungan puasa, maka dia digantikan oleh siapa? Dipuasakan oleh siapa? Dipuasakan oleh walinya. Ya. Siapa yang dimaksud dengan wali di sini? Walinya adalah ahli warisnya. Itu yang dimaksudkan dengan walinya. Baik. Siapa yang mati wa alaihi siyam, ya, dan dia punya tunggakan puasa. Ya, tunggakan puasa apa yang dimaksud di sini? Ya. Ada yang berpendapat tunggakan puasa wajib, ada yang berpendapat tunggakan puasa nadar. Jelas ya? Jadi karena itulah ada yang berpendapat bahwa nadar saja. Nadar saja yang diganti kalau dia nadar. Ya, tapi yang benarnya bahwa konteks hadis ini konteksnya apa? Umum. Siapa yang punya tunggakan puasa wajib yang dia belum melakukannya, padahal dulu sebelumnya dia punya kemampuan untuk melakukannya, maka ini yang diganti oleh apa? Oleh walinya. Jelas ya? Ya. Kalau ingin saya lebih rinci lagi, begini rinciannya. Sekarang orang yang punya tunggakan puasa tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia punya tunggakan puasa dan dia belum mampu untuk membayarnya, belum ada kesempatan membayarnya. Contoh misalnya, ada orang yang sakit di bulan Ramadan. Dia sakit 30 hari. Ya. Begitu masuk tanggal 1 Syawal meninggal. Ya, jelas? Ini orang punya kesempatan mengqadha puasanya? Tidak ada kesempatan. Maka yang seperti ini tidak tercakup di dalam apa? Tidak tercakup di dalam hadis. Tidak diqadhakan. Ya, yang dibahas kalau dia punya tunggakan puasa, dia selama Ramadan 30 hari tidak berpuasa. Ya. Begitu masuk Syawal, Masya Allah, dia sembuh. Terus berjalan bulan Syawal, ya. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, berjalan 6 bulan, setelah itu sakit lagi, kemudian meninggal. Ya, jadi sudah ada kesempatan 6 bulan, dia tidak apa? Tidak mengqadhanya. Nah, inilah yang digantikan puasanya. Ini yang dibahas di dalam hadis ini. Jelas ya? Dan yang benarnya bahwa puasa wajib yang diganti itu mencakup puasa tunggakan Ramadan dan puasa nadar. Dan puasa nadarnya. Nah, kemudian pembahasan yang keempat, puasa orang tua renta dan cara mengqadhanya. Kata Syaukani, wal kabirul ajiz anil ada'i wal qadha' yukaffiru an kulli yawmin bi it'ami miskin. Ya. Dan orang tua yang sangat lemah, tidak mampu lagi berpuasa, tidak mampu menunaikan puasa, dan tidak mampu mengqadha, ya, jadi puasa tidak mampu, dia tidak berpuasa.
Apakah dia mampu menggantinya? Ya, menggantinya juga tidak mampu. Ya, jadi dia tidak mampu puasa, tidak mampu apa? Menggantinya, tidak mampu mengqadanya. Maka orang yang seperti ini dia membayar fidyah. Ya, walaupun Asy-Syaukani di sini bahasakan dengan bahasa apa? Kafarah. Sebab memang ada sebagian ulama yang membahasakan fidyah dengan apa? Kafarah. Dia membayar fidyah. Fidyahnya apa? Memberi makan, ya, apa? Untuk setiap hari yang dia tinggalkan, dia beri makan satu orang miskin. Ya. Dan ini berdasarkan ayat Al-Quran. Apa ayatnya? Fafidyatun. Apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu masakin. Baik. Dan terhadap orang yang mampu melakukannya. Perhatikan ayatnya, mampu melakukannya. Kemudian dia tidak lakukan. Maka dia membayar fidyah. Ini kita bahas ayat ya, bahas kandungan ayat dulu. Ayat ini dulunya orang tua, laki-laki dan perempuan, ya, perempuan yang menyusui, perempuan yang hamil, ya, diberi pilihan. Silakan puasa, silakan berbuka. Ya, siapa yang ingin berpuasa berat, dia berpuasa, tapi dia bayar fidyah. Jelas ya? Kemudian ini ayat terhapus hukumnya, kata Ibnu Abbas. Hukumnya akhirnya tetap hanya untuk beberapa orang. Yang pertama laki-laki tua, yang kedua perempuan tua yang tidak mampu berpuasa, kemudian yang ketiga perempuan yang menyusui, yang keempat adalah perempuan yang hamil. Dari sebagian riwayat disebutkan, dan orang yang sakit tidak bisa sembuh lagi. Tidak bisa apa? Sembuh lagi. Ini semuanya membayar apa? Membayar fidyah. Ya, semuanya membayar fidyah. Jelas ya? Jadi itu orang-orang yang membayar fidyah. Semuanya ada 5 orang. Ya, laki-laki tua yang sudah bisa ini. Kemudian demikian pula perempuan itu yang kedua. Kemudian yang ketiga perempuan yang menyusui. Perempuan yang menyusui yang kalau dia menyusui, apa dia berbuka itu akan khawatir membahayakan apa? Membahayakan anaknya. Ya. Jelas ya? Demikian pula yang keempat perempuan hamil. Kalau dia puasa khawatir akan membahayakan apa? Janinnya. Ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, ini kan dia belum coba, dari mana dia bisa tahu bahwa dia mampu tidak mampu? Ya. Maka di sini jawabannya, tidak harus dia mencoba. Cukup ada kekhawatiran, dugaan besarnya dia bisa membahayakannya, maka itu sudah udzur bagi dia untuk tidak berpuasa dan boleh membayar apa? Fidyah. Nah, jadi membayar fidyah ini dengan memberi makan. Ya, kemudian terakhir orang yang sakit, ya nggak bisa sembuh. Orang yang sakit tidak ada kemungkinan sembuhnya. Ya, tapi ini harus dengan pernyataan dari orang-orang yang ahli. Ya, sebab ada penyakit, dengan penyakit itu orang nggak bisa puasa. Kalau ada yang tertimpa dengan penyakit seperti ini, kemudian ternyata penyakit itu tidak bisa sembuh lagi darinya, maka ini tentunya dia tidak baru bisa berpuasa. Ya, solusinya adalah dia memberi makan setiap orang miskin. Memberi makan, membayar fidyah. Baik, fidyahnya memberi makan untuk setiap hari yang ditinggalkan. Jadi kalau dia meninggalkan puasa 30 hari, maka dia membayar fidyah berapa? 30 hari. Dengan memberi makan orang miskin. Ya, satu orang miskin. Ingat ya, satu orang miskin. Jangan satu orang miskin dia kasih makanan 30. Ya. Tiap hari dia kasih makan sampai 30 hari. Nah, ini tidak syah. Tapi dia memberi makan apa? 30 orang miskin. Jelas ya? Kemudian membayar fidyah ini membayar fidyah setelah meninggalkan puasa. Setelah apa? Meninggalkan puasa. Dan ini termasuk kesalahan yang kadang kita lihat. Ada perempuan dia menyusui. Dia tahu bahwa 1 bulan ini dia tidak akan apa? Tidak akan puasa. Dia bayar fidyahnya dari awal bulan. Dia sudah bayar fidyahnya. Ini keliru. Sebab dia belum apa? Belum meninggalkan puasa. Ya, nanti harusnya dia bayar di mana? Di akhir bulan. Atau kalau dia bayar di pertengahan bulan, dia bayar apa yang dia sudah tinggalkan saja. Misalnya dia sudah di hari ke-11. Dia bayar 10 hari yang dia sudah tinggalkan. Tidak ada masalah. Jelas ya? Tapi kalau dia bayar sesuatu yang belum dia tinggalkan, ini keluar dari pensyariatan. Ya. Kemudian di sini memberi makan
Ingat ya, tidak boleh diuangkan. Memberi apa? Memberi makan. Ya. Nah, selesai sudah ya berkaitan dengan masalah qada dan masalah membayar fidyah. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala babu shaumi tatawwu. Bab tentang puasa sunnah. Ya, di sini ada 14 pembahasan yang kita garis bawahi dari ucapan penulis. Yang pertama seputar puasa 6 hari Syawal. Kata penulis, yustahabbu siyamu sittin min Syawal. Disunnahkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini berdasarkan hadits Abu Ayyub Al-Ansari, riwayat Imam Muslim dan selainnya. Ya, riwayat Al-Jamaah kecuali Al-Bukhari dan Nasa'i. Rasulullah bersabda, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana ka siyamid dahr." Siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia ikutkan setelahnya 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa apa? Berpuasa 1 tahun. Ya. Ini hadis sahih ya. Dan hadis ini hujjah terhadap Imam Malik. Sebab Imam Malik mengatakan tidak disyariatkan puasa apa? 6 hari Syawal. Ini mungkin karena hadis ini belum sampai kepada Imam Malik rahimahullah. Jelas ya? Maka siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia ikuti 6 hari di bulan Syawal. Ini menunjukkan bahwa berpuasa 6 hari di bulan Syawal adalah apa? Ibadah yang disyariatkan. Ibadah yang disyariatkan. Sisa di sini, ya perhatikan. Ya, man shama Ramadan, siapa yang puasa Ramadan. Ini masuk dalam syiat asy-syart. Pensyaratan ya. Siapa yang puasa Ramadan. Ya kata Ramadan. Ya orang dikatakan puasa Ramadan kalau dia telah berpuasa seluruh apa? Seluruh Ramadan. Ya kalau dia sudah puasa seluruh Ramadan, kemudian dia ikuti dengan 6 hari Syawal, ya inilah baru mendapatkan keutamaan seperti puasa apa? Puasa ad-dahr. Jelas sampai sini? Ya. Karena itu dibahas di sini oleh para ulama, orang yang punya tunggakan. Dia punya tunggakan di bulan Ramadan, dia belum bayar. Apakah dia boleh puasa 6 hari Syawal? Hah? Apakah dia dapat keutamaan ini? Ya, kalau dilihat konteks hadis, man shama Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, dia puasa lengkap dulu. Ya. Jadi harusnya dia bayar dulu apa? Tunggakannya. Kalau lengkap tunggakannya dia bayar, barulah dia puasa apa? Puasa Syawal. Jelas ya? Nah, ini pendapat yang terkuat insyaallah di dalam masalah ini. Tapi siapa yang ingin khawatir ada udzur dan seterusnya baginya, kemudian dia khawatir kalau dia bayar tunggakannya, ya dia tidak akan mendapatkan puasa Syawal. Ya kalau dia puasa 6 hari dia niatkan Syawal dulu, nanti yang lainnya dia bayar ya di luar Syawal. Maka yang seperti ini kalau dia memang ada udzur, ya diharapkan hal itu syah baginya. Ya karena memang jumhur ulama berpendapat boleh. Walaupun kita sendiri mengatakan bahwa yang kuatnya adalah apa? Adalah dia harus menyempurnakan seluruhnya dahulu. Kemudian 6 hari di bulan Syawal. 6 hari di sini tidak ditentukan di mana tempatnya. Ya. Boleh dilakukan 6 hari sekaligus dan boleh dilakukan apa? Terpisah-pisah. Ya. Boleh dia 6 hari di awal, 2 hari di awal bulan, 2 hari di pertengahan bulan, 2 hari di akhir bulan. Kalau dia punya kebiasaan puasa Senin Kamis, tidak apa-apa. Sekaligus dia Senin Kamis, dia niatkan dengannya apa? Puasa Syawal. Tidak ada masalah. Jelas ya? Sebab ini puasa yang diinginkan dia puasa 6 hari. Jadi kalau dia sudah puasa Senin, Kamis, Senin, Kamis 6 kali, sama artinya dia sudah puasa berapa? 6 hari dalam bulan Syawal. Ya, dan setelah kita singgung ya di bab salat, di bab mandi, boleh menggabung antara apa? 2 ibadah. Tapi syaratnya apa? 2 ibadah itu mungkin untuk digabungkan. Dan ini mungkin digabungkan. Dan sejenis ibadahnya. Ya, jelas ya? Baik. Ini yang berkaitan dengan puasa Syawal. Ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, Asy-Syaukani berkata, wa tis'i ayyamin at-tayyib. Wa tis'u Dzulhijjah. Ya. Bisa dibaca tis'i, ma'tuf terhadap siyam ya. Wa yustahabbu siyamu tis'i Dzulhijjah, begitu. Dan disunnahkan puasa
hari di bulan Dzulhijjah. 9 hari ini dari tanggal 1 sampai tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Ini dalilnya adalah hadits Hafsah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasai. Rasulullah Hafsah berkata, "Arba'un lam yakun yad'uhunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Iya. Siyamu Ashura wal ashru wa thalathatu ayyam min kulli syahr. Baik. Berarti arba'un. Baik. Siyam Ashura wal ashra wa thalathatu ayyam min kulli syahr wa rak'ataini qabla al-ghada. Ada 4 perkara Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Puasa Ashura itu yang pertama, yang kedua puasa 10 hari di awal Dzulhijjah. Ya, 10 hari ini yang dimaksudkan berapa hari? 9 hari. Tapi orang Arab begitu. Jadi kalau misalnya ya 10, ya 9 dari 10 ini 9 sebenarnya, tapi mereka tetap sebut berapa? 10. Ya. Karena yang mendominasi itu mewakili seluruhnya. Ya, jelas ya? Yang penggunaan bahasa. Ya, sama mungkin nanti akan kita datangkan pembahasan tentang puasa Sya'ban. Sama seperti itu. Apakah Nabi puasa seluruh Sya'ban atau kebanyakan Sya'ban? Ini juga ya sebagian hadis Nabi puasa seluruh Sya'ban. Ya, Aisyah berkata atau di dalam sebagian tidak pernah Nabi puasa seluruhnya dalam 1 bulan pun. Maka bagi siapa yang berkata tidak pernah puasa seluruhnya, maka dia katakan yang konteks yang mengatakan seluruh Sya'ban itu kebanyakan Sya'ban. Sebab orang Arab kalau kebanyakannya dia sudah lakukan, maka dihitung apa? Dihitung seluruhnya. Jelas ya? 9 Dzulhijjah ini disyariatkan berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal berapa? Tanggal 9. Dan tanggal 9-nya ini itu yang paling utamanya, yang paling afdalnya. Sebab itu yang disebut dengan nama puasa apa? Puasa Arafah. Nah, puasa Arafah. Dan puasa Arafah itu punya keutamaan khusus. Ya, punya keutamaan khusus diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya dari Abu Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu yaumi Arafah yukaffiru sanataini al-madiyah wa mustaqbalah, wa shaumu yaumi Asyura yukaffiru sanatan madiyah." Ya, puasa pada hari Arafah itu menggugurkan ya dosa 2 tahun yang telah lalu dan yang akan datang. Dan puasa hari Arafah, hari Asyura menggugurkan dosa tahun yang telah lalu. Menggugurkan dosa tahun yang telah lalu. Baik. Kemudian kata beliau Muharramin, dan puasa Muharram. Puasa Muharram ini apa yang diinginkan? Puasa apa? Puasa Asyura. Ya, puasa apa? Asyura. Ya, itulah yang diinginkan dengan puasa Muharram. Ya, puasa Asyura ini adalah hal yang disyariatkan tanggal 10 Muharram. Ya, tapi kalau dia lakukan tanggal 9 juga, maka itu adalah hal yang afdal. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan puasa Asyura, ya beliau berkata, "La in ishtu al-qabil la sumtu at-tasi'." Andai kata saya masih hidup tahun depan, saya akan puasa apa? Hari ke-9. Ya, jadi di Muharram yang disyariatkan tanggal 9 dan tanggal berapa? Tanggal 10. Tanggal 11 bagaimana? Ya, karena ada sebagian ulama yang mengatakan tanggal 11 juga disyariatkan. Mereka berdasarkan dengan sebuah hadis bahwa Nabi puasa pada tanggal 10 Muharram, puasa sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Itu ada dalam hadis Ibnu Abbas. Tapi hadisnya adalah hadis yang mungkar dari sisi periwayatan. Ya, karena itu yang benarnya hanya disyariatkan berapa? Tanggal 9 dan tanggal 10 saja. Kemudian Sya'ban, puasa Sya'ban. Ya. Puasa Sya'ban sebelumnya Muharram ada hadis lain tentang keutamaan di bulan Muharram, ya, yang menjelaskan bahwa di hari-hari lainnya juga afdal berpuasa. Dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya, Nabi ditanya, "Fa ayyus siyami afdalu ba'da Ramadan?" Puasa apa yang paling afdal setelah Ramadan? Beliau berkata, "Syahrullahil Muharram." Puasa di bulan apa? Di bulan Muharram. Nah, dan hari Asyura ini banyak keutamaannya ya. Dia adalah puasa wajibnya kaum muslimin dahulu. Puasa wajibnya kaum muslimin dahulu sebelum apa? Sebelum Ramadan. Baik. Kemudian setelah itu Sya'ban. Ya, puasa Sya'ban. Puasa Sya'ban, Aisyah berkata, "Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu
aktsara min Sya'ban fa innahu kana yasumuhu kullahu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah puasa. Ya, sebulan itu lebih banyak dari puasa beliau di Sya'ban. Ya, beliau melakukan puasa di Sya'ban itu seluruhnya. Ya, maksudnya seluruhnya di sini adalah apa? Ya, seluruhnya, hampir seluruhnya, begitu maksudnya. Nah, karena itu di lafaz yang lain, ya. Nah, maka kana yasumu fi Sya'ban, kana yasumuhu illa qalilan. Beliau puasa di seluruh Sya'ban kecuali sedikit. Ya, ada yang sedikit. Ini hadits Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ada dari sebagian sahabiah lainnya menyebutkan bahwa Nabi puasa 1 bulan penuh. Ya, maka ini pengertiannya diarahkan ke sini atau dibawa kepada pengertian bahwa sepengetahuan Aisyah tidak lengkap 1 bulan, tapi sepengetahuan istrinya yang lain bahwa lengkap apa? 1 bulan. Jelas ya? Dan ini tidak bertentangan insyaallah taala. Ya, berikutnya puasa Senin Kamis. Ya, puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis ini adalah puasa yang disunnahkan kata Syukani wal Itsnaini wal Khamis. Nah, berdasarkan hadits Aisyah diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali Abu Daud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yataharra qiyam al-Itsnain wal Khamis. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sangat memilih, ya. Sangat memilih dan memperhatikan puasa Senin dan Kamis. Nah, ini dalil ya menunjukkan keutamaan puasa Senin dan Kamis itu, dan dimaklumi bahwa Senin dan Kamis adalah tempat atau hari diangkatnya amalan. Ya, maka sangatlah bagus kalau seorang berpuasa di hari Senin dan Kamis tersebut saat amalannya diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya wa ayyamil bid. Ini puasa pada hari apa? Hari-hari putih, ayyamul bid tanggal 13, 14 dan 15 di setiap bulan. Itu ayyamul bid. Dan ini adalah hal yang disunnahkan berdasarkan hadits Abu Dar, riwayat Imam Ahmad An-Nasai dan At-Tirmidzi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya bersabda, ya Abu Dar, idza sumta min asy-syahri 3 fasum 13 wa 14 wa 13 wa 14 wa 15. Wahai Abu Dar, kalau kamu puasa dari setiap bulan 3 hari, maka puasalah pada apa? Hari ke-13, 14 dan 15. Nah. Baik, itu hadisnya ya, tentang ayyamul bid. Dan di sini Imam Syukani rahimahullahu taala hanya menyebutkan ayyamul bid. Beliau tidak menyebutkan puasa 3 hari yang lainnya. Ya, puasa 3 hari yang lainnya. Sebab dalam hadis Abu Hurairah sudah berlalu bersama kita, beliau diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 wasiat. Salah satunya apa? Ya. Adalah beliau diwasiatkan an asuma min kulli syahrin 3 ayyam. Saya berpuasa dari setiap bulan 3 hari. Ya. Seakan-akan Imam Syukani menguatkan pendapat bahwa puasa 3 hari yang dimaksud adalah apa? Ayyamul bid. Dan ini 2 pendapat di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat seperti itu, dan ada yang berpendapat itu 2 puasa berbeda. Ayyamul bid puasa sendiri, dan 3 hari dari setiap bulan adalah apa? Puasa sendiri. Tapi siapa yang melakukan ayyamul bid, dia niatkan juga puasa 3 hari dalam sebulan, maka itu sudah cukup. Sudah apa? Sudah cukup. Jelas ya? Kemudian berikutnya kata beliau, ya, ini puasa Daud sekarang. Wa afdalut tatawwu shaumu yaumin wa iftar yaum. Dan seafdal puasa sunnah adalah puasa sehari, berbuka sehari. Ini puasanya siapa? Puasanya Nabi Daud alaihi salam. Tidak lagi puasa yang lebih afdal daripada ini. Nah, tidak lagi puasa yang lebih afdal daripada ini. Nah, sebelumnya puasa 3 hari dari setiap bulan itu ada hadits yang lainnya yang menunjukkan salasun min kulli syahr, 3 hari dari setiap bulan, wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan kepada Ramadan, fa hadza siyamud dahri kullihi. Ini semuanya adalah puasa 1 tahun. Ya, dihitung puasa 1 tahun. Adapun puasa Daud itu ada di dalam hadits Abdullah bin Amr bin As, riwayat Bukhari dan Muslim. Dimaklumi ya, Abdullah bin Amr bin As datang kepada Nabi, minta diberi petunjuk tentang puasa.
Pertama Nabi berikan berpuasa 3 hari dalam sebulan. Abdullah bin Amr berkata, saya mampu lebih daripada itu ya Rasulullah. Maka kata Nabi, kalau begitu kamu puasa Senin dan Kamis. Katanya saya mampu lebih daripada itu. Maka Nabi berkata, kamu puasa sehari, berbuka sehari, dan tidak ada lebih afdal daripada itu. Ya, jelas ya. Nah, dan kelanjutannya tentang masalah puasa ad-dahr di situ. Ya, dan akan kita bahas tentang masalah puasa ad-dahr ini. Kata beliau, wa yukrahu shaumud dahr. Nah, karena itu setelah menguraikan puasa Daud, beliau masuk di sini. Jelaskan tentang makruhnya puasa ad-dahr. Puasa ad-dahr itu adalah puasa setiap hari. Ini adalah puasa yang makruh, ya. Puasa yang dianggap makruh. Ya, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la shama man shama al-abad. Tidaklah berpuasa orang yang berpuasa terus-menerus. Ya. Tidaklah berpuasa orang yang berpuasa terus-menerus. Jelas ya? Ya. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah makruh. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah haram. Dia adalah haram. Ya, dan ini perbedaan pendapat dalam hari ini punya pengaruh. Khususnya di bab nadar. Akan datang nanti di pembahasan nadar. Andai kata misalnya ada yang bernadar, saya akan puasa terus-menerus. Ya. Kalau dikatakan bahwa puasa dahar adalah haram, maka nadarnya tidak boleh dia laksanakan. Sebab itu nadar maksiat. Tapi kalau dia katakan hukumnya makruh, maka dia jalankan apa? Nadarnya, tapi afdalnya dia gugurkan nadar itu. Dia datangkan yang lebih baik, dia bayar kafarah dan dia gugurkan apa? Dia gugurkan nadarnya. Jelas ya? Yang jelas dalam masalah ayyamul bid ini, kalau dikatakan haramnya, ini agak rumit sedikit, karena Abdullah bin Amr bin As tetap melaksanakannya, sedangkan Nabi sudah memberikan peringatan tentang hal tersebut. Jelas ya? Kalau dikatakan makruhnya, ada nas-nas yang cenderung menunjukkan haramnya. Ya, maka ini di sini di dalam masalah puasa dahar ini harus ditekankan makna makruhnya puasa ini. Baik. Berikutnya wa ifradu yaumil jum'ah. Dari puasa yang makruh adalah puasa hari Jumat. Dia puasa hari Jumat secara khusus. Ya. Puasa hari Jumat secara khusus ini makruh. Ya. Bahkan makruhnya bermakna apa? Haram, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasumu yaumal jum'ah illa an tasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu." Jangan kalian puasa pada hari Jumat kecuali kalian puasa sehari sebelumnya dan sehari apa? Setelahnya. Ini larangan berpuasa. Dan asalnya larangan menunjukkan apa? Mana haramnya. Ya, jadi mengkhususkan hari Jumat puasa ini yang dilarang. Itu yang dilarang. Kecuali kalau dia baringkan, dia puasa sehari sebelumnya dan sehari setelahnya, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jelas ya? Nah, dan dari sini juga muncul pertanyaan. Kalau misalnya hari Arafah bertepatan dengan hari Jumat, apa yang dia lakukan? Apakah dia puasa atau makruh? Dilarang? Ya, jawabannya tidak. Sebab dia puasa karena Jumat atau karena Arafah? Ya, karena Arafah dia berpuasa. Jelas ya? Karena Arafah dia berpuasa. Demikian pula, ya, puasa-puasa yang lainnya, Asyura dan seterusnya, kalau bertepatan dengan Jumat, maka ya tidak ada masalah dia lakukan. Dan di sini tidak boleh dipakai kaidah, ya, bahwa al-mahdur itu lebih didahulukan, atau al-hadir lebih didahulukan terhadap al-mubih. Ya, sebab di sini asalnya tidak ada apa? Tidak ada pertentangan. Sebab dia melakukan puasa itu bukan karena hari itu, tapi karena apa? Hal yang lainnya. Karena hal yang lainnya. Jelas ya? Ya, demikian yang difatwakan oleh sejumlah ulama kita tentang bolehnya puasa walaupun hari Jumat dengan niat Arafah. Ya, seperti Syekh Mukbil dan selainnya. Baik. Kemudian di sini dikatakan oleh penulis rahimahullah, ini berulang ya 2 kali di matanya ini. Di atas diberikan catatan itu di matan. Ya, berulang. Bisa dicabut. Nanti dihapus itu matan yang bawah. Baik. Kemudian kata beliau wa yaumu as-sabt. Ya, di antara puasa yang makruh adalah puasa pada hari apa? Hari Sabtu. Ya. Ini kalau hadits yang menjelaskan tentang puasa hari Sabtu adalah hadits yang apa? Hadits yang kuat. Ya.
Haditsnya ada diterangkan dalam riwayat Al-Khamsah. Nah, dikatakan la tasumu yawmas sabt illa fi maftarida alaikum. Jangan kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali pada puasa yang diwajibkan atas kalian. Ini hadis ya, letak silam pendapat di kalangan ulama belakangan. Ya, kalau di ulama terdahulu yang kebanyakan ulama para imam terdahulu ini melemahkan. Mereka melemahkan hadis ini. Seperti Imam Ahmad, Abu Daud, ya, Imam Malik, Az-Zuhri, ya, Ibnu Muflih di dalam di dalam kitab beliau Al-Furu' itu menyebutkan banyak sekali dari para a'immah yang melemahkannya. Dan di masa ini yang mengatakan hadis ini lemah banyak dari para ulama ahli hadis. Seperti Syekh Al-Albani, seperti Syekh Muqbil rahimahullah. Demikian pula Syekh bin Baz. Ya, Syekh bin Baz mengikuti ucapan Ibnu Hajar dalam hal ini. Sebab Ibnu Hajar mengatakan hadits ini muttarib. Ya. Jelas ya? Hadits ini goncang. Nah, yang jelas saya sendiri baca semua buku-buku yang menulis tentang riwayat puasa hari Sabtu ini. Ya. Orang-orang yang menguatkan haditsnya. Orang-orang yang menguatkan haditsnya dan saya tidak bisa memberikan kesimpulan dari apa yang saya baca kecuali satu saja. Seperti apa yang disebutkan oleh para ulama terdahulu bahwa haditsnya lemah, tidak bisa dikuatkan. Nah, asalnya di dalam bagaimana cara menentukan illah. Ya, seperti misalnya di sebagian ada yang menulis buku. Ya, Syekh Al-Albani menguatkan ya. Setelah itu ada beberapa muridnya menulis buku. Kelihatannya ada 3 orang yang menulis. Tahu saya Syekh Ali Hasan menulis, Masyhur Hasan juga menulis. Ya, kayaknya Salim Al-Hilali juga ada menulis. Tentang apa? Tentang puasa hari Sabtu ini. Di risalah yang saya baca, di risalahnya Ali Hasan, dia sangat membanggakan sebuah jalan. Diriwayatkan oleh Ar-Ruyani di dalam musnadnya. Ya. Dan jalan tersebut, ya, terdapat cacat yang tersembunyi. Inilah yang menyebabkan tidak nampak baginya di mana sisi kelemahan sanad tersebut. Ya, sebab datang dengan sanadnya bersih, tapi ternyata dikumpulkan jalannya. Harusnya hadits ini adalah hadits yang goncang atau hadits yang mursal. Jelas ya? Karena itu di sini saja dari Abdullah bin Busur dari saudaranya, dari saudara perempuannya namanya As-Samma. Kadang dari As-Samma periwayatannya, kadang dari Abdullah bin Busur, kadang dari fulan. Ini tidak tentu siapa yang meriwayatkannya. Maka ucapan para imam yang terdahulu, para ulama terdahulu yang melemahkan hadits ini lebih lebih didahulukan. Baik. Maka asalnya puasa pada hari Sabtu ini haditsnya haditsnya lemah. Ya, jelas sampai sini? Baik, sekarang saya tidak mau panjang lebar kita ribut dalam masalah lemah atau tidaknya. Ya, anggaplah aja haditsnya sahih. Anggap haditsnya haditsnya sahih. Kalaupun dianggap haditsnya sahih, maka di sini maknanya harus diarahkan kepada makna tertentu. Ya, makruhnya kalau itu dia puasa khusus untuk hari Sabtu. Tapi kalau dia puasa tidak khusus hari Sabtu, ada puasa sebelumnya, maka kalau berlalu puasa hari Jumat ya. Dalam masalah puasa hari Jumat, yang penting dia puasa Puasa sehari setelahnya. Sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Sehari setelah Jumat Ya, Sabtu. Tidak mungkin lompat ke Ahad kan? Ya, adalah hari Sabtu. Nah, baik. Kemudian berikutnya kata beliau, wa yahrumu shaumul idain. Ini berikutnya dari puasa yang dianggap makruh. Dan bahkan di sini diharamkan puasa dua hari Id. Ya. Pengharaman puasa 2 hari Id itu adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Berdasarkan hadits Abu Sa'id riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an shaumi yaumaini. Ya, yaumil fitri wa yaumin nahar. Beliau melarang dari puasa 2 hari, yaumil fitri dan yaumin nahar. Berikutnya puasa hari-hari tasyrik. Kata beliau, wa ayyamit tasyrik, juga diharamkan puasa hari-hari tasyrik. Ini berdasarkan hadits Nubaisyah Al-Hudali radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi azza wa jal. Ya, hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan dan minum. Hari-hari makan dan minum. Jadi dia hari makan dan minum, bukan hari berpuasa. Dan hari berzikir kepada Allah. Ya, kemudian yang terakhir
Wastiqbalu Ramadan biyaumin aw yaumain. Demikian pula menghadap menyambut Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari. Ya, menyambut Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Ini berdasarkan hadits Abu Hurairah riwayat Al-Jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yataqaddamanna ahadukum Ramadana bi shaumi yawmin aw yawmaini illa yakuna rajulun kana yasumu shauman falyasumhu." Kata beliau, jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian berpuasa mendahului Ramadan sehari atau 2 hari. Ya. Jadi ini larangan ya. Nah, kecuali orang yang punya kebiasaan berpuasa, tidak apa-apa dia melakukan puasa itu. Ya. Jelas? Nah, sekarang masuk bulan Syawal, Sya'ban, tanggal 28 Sya'ban. Berarti paling lama 2 hari lagi Ramadan. Ya, dan mungkin 1 hari lagi, kan begitu? Ya. Maka jangan ada orang yang berpuasa sehari 2 hari ini. Ya. Karena apa? Karena khawatir hilal dia dilihat di hari itu. Oh, mungkin aja sudah dilihat di tanggal 29 ini, tapi kita tidak lihat. Tidak apa-apa, saya puasa dah. Ya. Kalau memang terlihat maka saya sudah sudah puasa. Nah, ini puasa yang seperti ini yang dilarang. Jadi dia sengaja puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan dengan niat berhati-hati, ya. Atau menjaga-jaga jangan sampai Ramadan sudah sudah masuk. Ini yang dilarang. Adapun kalau dia punya kebiasaan puasa, biasanya dia puasa Senin Kamis. Pas hari Seninnya atau Kamisnya bertepatan dengan sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, ini tidak ada masalah. Ya, dia punya kebiasaan puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka, pasti akan bertepatan sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Maka orang yang punya kebiasaan puasa tidak ada masalah, tetap berpuasa. Ya, yang dilarang kalau dia puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan dengan maksud berhati-hati, berjaga-jaga seperti yang kita sebutkan tadi. Dan itulah yang disebut dengan nama siyamu yaumish syak. Dia puasa pada hari Hari ragu. Begitu mendung, ragu ini lihat hilal atau tidak. Dia puasa karena ragu-ragu. Maka ini dicerca dalam hadits yang lain. Ya, dalam hadits Ammar disebutkan faqad afa Abul Qasim. Dia telah bermaksiat kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jelas sampai sini ya. Baik, selesai sudah pembahasan tentang puasa. Berikutnya kata Asy-Syaukani rahimahullahu taala, babul i'tikaf. Bab al-i'tikaf. Al-i'tikaf secara bahasa adalah al-habs wal mana'. Al-habs wal mana'. Al-habs artinya menahan diri. Ya, al-mana' menahan diri. Ya, al-habs dia kurung dirinya. Ya. Al-mana' dia tahan dirinya. Nah, adapun secara istilah, ya beraneka ragam ya ucapan ahli fikih dalam hal ini. Karena dibangun di atas beberapa perbedaan di dalam masalah i'tikaf. Ya, mungkin definisi yang terbagusnya kalau kita katakan bahwa i'tikaf adalah luzumu masjidin li ibadatillahi azza wa jalla ala sifatin makhsusah. Ya. Seorang komitmen di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk peribadatan yang khusus. Ya. Bentuk peribadatan yang tertentu. Jelas ya? Itu i'tikaf. Ya. Jadi i'tikaf ini adalah hal yang telah kita definisikan dan dia adalah hal yang disyariatkan. Ini pembahasan yang kedua. Syariat i'tikaf diterangkan di dalam Al-Qur'an. Wa antum aakifuna fil masajid. Ya. Dan ini sudah ada sebelumnya di syariat sebelumnya. Ya, karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah untuk mensucikan al-bait wa antahhir al-baita lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'a'is sujud. Ya, bagi orang yang tawaf dan orang yang akifin i'tikaf. Orang yang rukuk dan sujud disebut i'tikaf. Ya. Nah, jadi kata i'tikaf ini adalah hal yang telah dimaklumi. Ibadah yang telah dimaklumi ada di umat-umat sebelum kita. Dan dia adalah ibadah yang sangat agung. Ya. Disyariatkan dan lebih muakkad lagi kalau dilakukan di bulan Ramadan. Nah. Baik, sekarang diterangkan di sini oleh Imam Asy-Syaukani, kata beliau yushra'u wa yasihhu fi kulli waqtin fil masajid
yushra, disyariatkan. Kita sudah terangkan ya definisi dan syariatnya. Wa yasih dan syah. Fi kulli waqtin, pada waktu apapun. Ya. Jadi ini waktu pelaksanaan i'tikaf boleh di hari apa saja, silahkan. Di mana saja boleh. Ya. Jelas ya? Tapi para ulama membahas bahwa i'tikaf itu berapa paling sedikitnya. Nah, ada yang mengatakan paling sedikitnya sehari dan semalam. Ada yang mengatakan sehari atau semalam. Ya, ada yang mengatakan 10 hari. Ada yang mengatakan walaupun dia sesaat di masjid sudah i'tikaf. Ya, dan ini pendapat terlalu apa? Terlalu meluas ya kalau mengatakan sesaat saja sudah dikatakan i'tikaf. Yang mengatakan 10 hari saja ini terlalu sempit. Ya. Yang benarnya bahwa i'tikaf adalah sehari dan semalam. Sehari dan semalam. Sebab Umar ketika beliau berkata, ya Umar ketika beliau datang kepada Nabi, ya Umar berkata, ya Rasulullah, saya nadar. Ya. Umar berkata, ya Rasulullah, saya nadar untuk apa? Kuntu nadartu fil jahiliyah na'atikifa lailatan fil Masjidil Haram. Ya. Saya nadar di masa jahiliyah untuk i'tikaf sebuah malam di Masjidil Haram. Ya. Jelas ya? Seingat saya ada riwayat bukan sebuah malam, sebuah hari. Ya, gitu. Malam dan hari. Nah, maka Nabi bersabda, fa'ufi binadrika, maka penuhilah apa? Nadarmu. Jadi dalam masalah yang disebut malam atau hari itu sama saja. Sebab malam kadang digunakan untuk sehari dan semalam. Demikian pula satu hari digunakan untuk sehari dan apa? Semalam. Ya, dan ini ada penggunanya dalam Al-Quran. Ada penggunanya di mana? Dalam Al-Quran. Di surah Ali Imran. Ya, tentang kisah apa namanya? Maryam. Apa tentang kisah Nabi Zakaria? Ya. Ayatuka alla tukallima thalathata ayyamin illa ba? Illa ramza. Ya. Tandanya engkau tidak berbicara 3 hari. Thalathata ayyam. Pakai hari di sini ya. 3 hari. Ya. Kalau ayat di surah Maryam, ya. Nah, disebut salatsa layalin sawiyya. 3 malam yang apa? Sawiyya. Jadi di sana 3 hari, di sini apa? 3 malam. Ini menunjukkan bahwa kalau hari disebut dimaksudkan hari bersama apa? Malamnya. Kalau malam disebut malam bersama harinya. Jelas ya? Maka mungkin yang berkata sehari dan semalam ini lebih mendekati kebenaran insyaallah. Jadi batasan paling sedikitnya i'tikaf. Ya. Adapun batasan paling banyaknya ya terbuka i'tikaf itu. Boleh 10 hari, boleh 20 hari, boleh lebih daripada itu. Sebab asalnya i'tikaf adalah hal yang disyariatkan. Nah, kemudian Asy-Syaukani di sini berkata fil masajid. Dia di masjid-masjid. Ya, karena itulah i'tikaf harus di mana? Harus di masjid. Ya, harus di masjid. Karena itu di definisi kita katakan luzumu masjidin. Dia komitmen tinggal di masjid. Ya. Kalau dia i'tikaf di rumahnya, itu bukan i'tikaf namanya. Dari sisi apa? Dari sisi istilah. Kalau dari sisi bahasa, ya boleh aja dia kurung dirinya di rumah. Ya. Tapi kalau dari sisi istilah, i'tikaf yang dimaksud dalam pembahasan itu harus di mana? Itu harus di masjid. Baik. Tentang masalah masjidnya ini, masjid yang bagaimana? Nah, ini silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan masjid yang dimaksudkan adalah masjid yang ditegakkan padanya salat berjamaah. Ya. Ada yang mengatakan bahwa masjid yang dimaksudkan adalah masjid yang ditegakkan padanya khutbah Jumat. Ya. Bahkan ada yang berkata bahwa masjid yang dimaksudkan adalah 3 masjid saja. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjid apa? Al-Aqsa. Ya, jelas ya? Ya. Bagi yang mengatakan dia harus di masjid ditegakkannya Jumat, ini kurang kuat pendapat ini. Sebab konteks ayat fil masajid. Pada masjid-masjid. Ya, semua tempat yang dijadikan sebagai masjid dipakai untuk sujud, ada Jumat maupun tidak ada Jumat, maka dia disebut apa? Disebut masjid. Kalau ditegakkan padanya salat berjamaah, ini jelas ya bahwa masjid itu harus ada apa? Ditegakkan padanya salat berjamaah. Kalau dia i'tikaf di masjid yang tidak ada orangnya, maka dia salat apa? Salat sendiri namanya. Kalau di masjid pribadinya dia salat sendiri. Ya. Maka dia harusnya cari tempat masjid yang ada salat berjamaah. Jelas ya? Sisa di sini pendapat yang mengatakan 3 masjid saja.
Mereka berdalilkan dengan hadits Hudzaifah, la i'tikafa illa fil masajid tsalatsa. Tidak ada i'tikaf kecuali pada 3 masjid. Ya, ini hadits dibahas oleh para ulama dari sisi riwayat. Ya. Dan sejumlah para ulama kita melemahkannya, seperti Syekh Muqbil dan selainnya beliau lemahkan. Ya, andai kata kuat, maka tidak mungkin pernyataan Hudzaifah itu dibantah oleh Ibnu Mas'ud. Sebab Ibnu Mas'ud berkata barangkali kamu lupa dan orang yang lain hafal. Ya, jelas ya? Kemudian yang kedua, hadits ini diperselisihkan antara marfu dan mauqufnya. Ya. Sehingga di sini itu tadi sama ya, kembali kepada pembahasan hadits kita. Hal yang kedua yang menguatkan bahwa hadits ini tidak dipakai, sejumlah sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Aisyah radhiyallahu taala anha dan selainnya, mereka menyelisih kandungan dari hadits ini. Jelas ya? Mereka menyelisih kandungan dari hadits ini. Kemudian yang ketiga, andai kata hadits ini sahih, maka makna yang paling tinggi dimaknakan ke hadits bahwa yang paling afdalnya adalah i'tikaf di 3 apa? Masjid ini yang paling afdalnya. Itu yang paling sempurnanya. Adapun i'tikaf di masjid yang lain tidak dilarang. Tapi paling sempurnanya di mana? Di 3 masjid. Jelas ya? Ya. Kemudian yang keempat, bagi orang yang mengatakan bahwa hanya 3 masjid, tidak ada masjid yang lain, ini berarti dia mengkhususkan makna ayat. Sebab ayatnya kan, wa antum akifuna fil masajid. Kalian i'tikaf di masjid-masjid. Kata masjid-masjid di situ umum. Kan begitu? Dia jamak, sudah pakai alif lam, jamak lagi. Dia bentuknya apa? Umum. Maka asalnya makna ayat ini tidak bisa diarahkan kepada makna yang jarang. Ya. Kan jarang diartikan, masjid, 3 masjid saja. Ini makna yang jarang. Ya, jelas ya. Jadi kalau mengarahkan makna ayat ke makna yang jarang, ini dari bentuk pendalilan yang dianggap aib di kalangan para ulama ahli usul fikih. Jelas ya? Karena itulah, andai kata haditsnya sahih, maka makna yang diinginkan tidak ada masjid kecuali tidak ada i'tikaf kecuali 3 masjid, maknanya tidak ada i'tikaf yang sempurna kecuali di mana? Di 3 masjid. Maksudnya itu yang paling sempurna di 3 masjid. Tempat yang lainnya juga syah. Bagi siapa yang i'tikaf ada keutamaannya. Ini bagi siapa yang menguatkan haditsnya. Jelas ya? Dan telah kita ketahui ada ulama yang lain yang melemahkannya. Ya. Kemudian berikutnya dikatakan di sini, wa huwa fi Ramadan akad. Wa huwa fi Ramadan akadu. Dia di bulan Ramadan, i'tikaf ini di bulan Ramadan lebih disunnahkan lagi. Kenapa lebih disunnahkan? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di bulan Ramadan sampai beliau meninggal. Khususnya di 10 malam terakhirnya. Ya, sebagaimana dalam hadits Aisyah, hadits Ibnu Umar dan selainnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jelas sampai sini? Baik. Kata beliau, yustahabbu ijtihadun fil amali fiha wa qiyamul layali al-qadar. Baik, sebelumnya siyama fil ashr al-awakhir minhu. Apalagi di 10 malam terakhir. Ya, 10 malam terakhir. 10 malam terakhir ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf. Ya, dan beliau terus melakukannya hingga akhir hayatnya. Dan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam iktikaf setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan juga boleh iktikaf. Ini menunjukkan apa? Keutamaan 10 malam terakhir ini. Dari mana bermula 10 malam terakhir? Ya, kalau dikatakan 10 malam terakhir, maka malam itu bermula dari apa? Ya, dari terbenamnya matahari. Disitulah malam bermula. Jelas ya? Ya, maka ini awal permulaan i'tikaf. Adapun hadits yang menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk i'tikafnya, masuk ke tempat i'tikaf beliau di waktu subuh, ini penjelasan tentang waktu masuknya beliau ke tempat i'tikaf, bukan waktu masuk ke mana? Bukan waktu masuk ke masjid. Ya, jelas ya? Bukan waktu masuk ke masjid. Jadi tidak ada di dalam konteks hadits pengkhususan dan penyebutan bahwa awal masuk i'tikaf adalah di waktu subuh. Tapi hanya disebutkan bahwa Nabi masuk di tempat i'tikafnya kapan? Di waktu subuh. Ya, bukan artinya bahwa itu adalah awal i'tikaf, awal waktu i'tikaf. Ya, awal waktu i'tikaf kita ambil dari ya konteks-konteks umum yang menyebutkan bahwa Nabi i'tikaf di 10 malam terakhir. Ya. Wa yustahabbu ijtihadun fil amali fiha, disunnahkan berijtihad dalam beramal di apa? I'tikaf ini.
Sebab Aisyah radhiyallahu taala anha berkisah dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-ashr al-awakhir ahya al-lail wa ayqadha ahlahu wa shadda al-mi'zar. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau apabila sudah masuk 10 malam terakhir, beliau menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya dan mengikat sarungnya. Dalam riwayat Muslim, kana yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairiha. Beliau bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir apa yang beliau tidak bersungguh-sungguh pada selainnya. Nah, jelas ya, ini tentang ijtihad. Kemudian kata beliau wa qiyamu layali al-qadari, dan dia melakukan qiyam di malam Lailatul Qadar. Sebab dalam hadits Abu Hurairah riwayat Al-Jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar iman wa ihtisaban, karena iman ya dia keimanan kepada Allah, wa ihtisaban mengharap pahala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni apa yang telah lalu dari apa? Dari dosanya. Tentang Lailatul Qadri silam pendapat di kalangan para ulama di mana harinya, ya, dan banyak sekali pendapat dalam hal ini. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar sebutkan pendapat hampir 40 pendapat, seingat saya, terlebih di dalam Fathul Bari. Ya, yang jelasnya kesimpulan yang terbaik di dalam masalah Lailatul Qadri ini bahwa malam Lailatul Qadri itu adalah di 10 malam terakhir. Ya, jelas ya? Yang paling diharapkannya dari 10 malam terakhir adalah di malam apa? Di malam ganjilnya. Dan yang paling diharapkan di malam ganjilnya adalah malam yang ke-27. Tapi bukan menutup kemungkinan ada terjadi di malam ke-21, 23 dan 25. Sebab itu ada di dalam hadits-hadits terjadi di selain malam 27 Lailatul Qadar itu. Nah, jelas ya? Dan ini pembahasan tentang Lailatul Qadri, ya, sebagian para ulama ya mengkhususkan bab khusus tentang Lailatul Qadar karena memang ada pembahasan-pembahasan yang kadang perlu dirinci. Dan ini sekarang kita hanya sebatas menjelaskan apa yang ada di dalam buku saja. Kemudian kata beliau rahimahullah, dan ini pembahasan yang terakhir ya. Wala yakhrujul mu'takifu illa lihajah. Dan seorang yang i'tikaf tidak boleh keluar kecuali karena keperluan. Ini etika seorang yang i'tikaf. Dan sekaligus penjelasan rukun i'tikaf. Ya. Rukun i'tikaf itu adalah pertama niat, dia berniat i'tikaf. Yang kedua, dia tinggal di masjid. Dia tinggal di mana? Di masjid. Ini rukun syahnya. Ya. Kapan dia keluar dari masjid bukan i'tikaf lagi, sudah batal i'tikafnya. Jelas ya? Kalau syarat wajibnya i'tikaf, dia harus muslim, akil, ya. Kemudian apa? Dia balik, ya. Dia balik, kemudian dia tidak ada hadat akbar, tidak haid, tidak nifas, dan tidak pula apa? Tidak pula junub. Ya. Kemudian dia berada di masjid. Dia i'tikafnya di mana? Di masjid. Ini syarat wajib. Adapun puasa tidak disyaratkan. Orang yang i'tikaf harus dalam keadaan apa? Dalam puasa, tidak disyaratkan. Ya. Jadi rukunnya i'tikaf itu tidak boleh keluar dari masjid kecuali apa? Kalau keperluan. Ya. Dan ini diterangkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, ya, bahwa wa kana la yadkhulul baita illa li hajatil insan idza kana mu'takifan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak masuk ke rumah kecuali untuk keperluannya sebagai apa? Sebagai manusia. Ya, kalau beliau i'tikaf. Jelas ya? Keperluannya sebagai manusia adalah apa? Ya, membuang hajatnya atau mandi dan seterusnya. Ya, manusia kan perlu itu. Ya, jelas. Dan di i'tikaf tentunya, ya, tidak boleh ada hubungan suami istri, sebab itu membatalkan. Nah, wala taqrabuhunna, apa ayatnya di, ya, wala tubashiruhunna, apa ini pertengahan ayat tadi, wa kul washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad thumma atimmu as-siyama ila al-lail. Terus, ya, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Baik.
Jadi itu kalimat tubashiruhunna masuk semuanya di dalamnya. Mubasyarah bermana apa? Memeluk, mencium, dan di dalam mana yang lebih daripada itu, melakukan hubungan. Ini semuanya adalah hal yang dilarang bagi orang yang i'tikaf. Jadi keluar dia hanya untuk hajat insan saja. Ya, Nabi SAW rumahnya dekat masjid, keluar ke rumahnya. Ya. Jadi kalau ada yang pakai kata rumah dalam hadis, oh Nabi pulang ke rumahnya untuk hajat manusia. Oh saya pulang ke rumah saya. Ya, rumahnya 1 kilo dari masjid. Ya. Padahal ada WC di masjid, ada keperluan yang lain bisa dipenuhi di masjid. Dan ini tidak benar ya. Ya. Jadi hajat insan, ya, itu kalau ada di sekitar masjid, maka dia hanya di sekitar masjid. Dia bisa makan dari sekitar masjid, dia sekitar masjid. Misalnya di sekitar masjid ini, ya Masya Allah banyak penjual ya, ada penjual sari laut di situ, ya ada penjual nasi goreng sebelah sana, ya. Wah ini suatu hari mau takifnya, saya mau makan nasi goreng, ya. Dia jalan jauh, padahal ada sari laut. Makanya tidak boleh yang seperti ini, jelas ya. Dia datang aja yang terdekat, kemudian balik. Ya bersabar, namanya orang i'tikaf apa? Ya bersabar. Ya jelas ya. Demikian pula hajat insan. Ya kalau ada WC dekat, ada WC yang jauh, dia ambil yang apa? Ambil yang dekat. Kecuali kalau yang jauh itu, ya itu akan lebih cepat. Misalnya yang dekat tapi antrinya panjang, ya. Kalau dia yang jauh, ya sebentar saja dia masuk langsung balik, maka tentunya dia lebih bagus pergi ke tempat yang apa? Yang jauh. Sebab apapun yang dilakukan semuanya apa? Semuanya keluar masjid. Semuanya keluar masjid. Kemudian dari hajat juga. Kalau misalnya ada yang i'tikaf di tempat yang hanya ditegakkan sholat jamaah. Tidak ada Jumat di situ. Tidak ada Jumat. Ya, maka dari hajat pada hari Jumat dia boleh keluar ke masjid yang ada Jumat. Setelah itu dia balik lagi ke masjid. Tidak apa-apa. Jelas ya? Dia balik lagi di masjid. Kalau misalnya di masjid yang ada Jumat di situ, ada i'tikaf juga, dia keluar dari masjid ke tempat itu, ke masjid itu untuk sholat Jumat. Setelah itu dia lanjut ke i'tikafnya di situ, maka itu tidak ada masalah. Sebab semuanya adalah apa? Semuanya adalah masjid. Baik ini ya sekilas tentang pembahasan i'tikaf. Ya wallahu taala alam. Baik, sekiranya cukup dulu sampai sini. Insyaallah taala. Ya, sesi berikutnya kita akan lanjutkan Kitabul Hajj. Ya, subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.